Sahabat, kitab suciku sangat sederhana karena ia adalah prinsip kebajikan. Itulah yang menjadi petunjuk dari hidupku. Ini satu kutipan dari Dalai Lama. Saat itu ia ditanya oleh banyak wartawan, "Wahai Dalai Lama, dari begitu banyak kitab suci yang ada sekarang, bagaimanakah kau membedakan kitab suci yang baik dan yang buruk?" Kata Dalai Lama, "Kitab suciku adalah kebajikan, dan apapun yang menyimpan dan mengajarkan kebajikan, ia menjadi kitab suciku." Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam webinar minggu ini yang diselenggarakan oleh perkumpulan dari Esoterika. Ini webinar ke-30 dengan topik Karen Armstrong dan Kitab Suci, yang membahas buku baru Karen Armstrong berjudul The Lost Ark of Scripture. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita, Profesor Syafa'atun Amirzana, dan peran saya mempertajam diskusi, menukik lebih detail dengan data, dengan satu perkembangan terakhir mengenai kitab suci di abad 21. Bagaimana perkembangan zaman yang berbeda juga menghasilkan cara kita yang berbeda melihat kitab suci. Saya mulai dari hasil sebuah riset. Ini diselenggarakan oleh Pew Research Center, survei di tahun 2014. Ia ingin menunjukkan bagaimana sekarang penduduk di Amerika melihat kitab suci. Sengaja ini kita berikan contoh, hanya memberikan insight saja betapa zaman memang sudah berubah. Ini hasilnya bahwa ketika publik di Amerika ditanya, "Bapak Ibu sekalian, seberapa seringkah Bapak dan Ibu sekalian ini membaca kitab suci?" Ini hasilnya, bahwa yang membaca kitab suci setidaknya sekali seminggu ada 35%. Namun yang sangat-sangat jarang membaca kitab suci dan juga tak pernah lagi membaca kitab suci, jumlahnya lebih banyak lagi sekarang ini, 45%. Jadi kita lihat di sini, inilah data yang ada sekarang ini, bagaimana publik luas di Amerika Serikat sebagai contoh. Ini negara yang tadinya dianggap dunia barat yang begitu tinggi tingkat apresiasinya pada agama, tapi inilah hasilnya di 2014, bahwa sekarang ini lebih banyak mereka yang sangat jarang dan tak pernah membaca kitab suci dibandingkan mereka yang membaca kitab suci minimal sekali dalam seminggu. Berikutnya, ini juga ditanya kepada mereka bagaimana cara mereka melihat kitab suci, bagaimana sebaiknya kitab suci ini harus dibaca dan dipahami. Kita melihat angkanya di sini, bahwa 39% mengatakan bahwa kitab suci itu harus dibaca secara tekstual, secara apa adanya. Begitu yang tertulis, begitulah yang harus diartikan, dan begitulah yang harus dilaksanakan. Tapi sekarang ini juga tak kalah banyaknya bagi pembaca kitab suci menyatakan, 36%, bahwa kitab suci jangan lagi dibaca secara tekstual, apa yang ada dalam teks, tapi carilah moral teaching di balik teks itu. Ini juga kita melihat sekali lagi perbedaan dari membaca kitab suci. Ada yang membacanya secara tekstual,
ada yang membacanya lebih secara metaforis, mencari moral teaching di balik kata-kata. Ini hasil survei lainnya dari Gallup Poll di tahun 2010 yang lebih global lagi tinjauannya, melihat bagaimana publik melihat penting atau tidaknya agama. Dan di sini kesimpulannya adalah dari Gallup Poll setelah ia mensurvei 100 negara lebih dan menyatakan bahwa agama penting di negara miskin. Religiosity highest in the world poorest nation. Makin miskin sebuah negara, makin pentinglah itu agama. Ini pun juga sebuah fakta yang penting untuk menjadi renungan. Dan ini angka yang lebih kokoh lagi ditunjukkan di sini, bahkan ada ukurannya income per kapita di negara yang sangat kecil sekali income per kapitanya, dari 0 sampai 2.000 US dollar, mengatakan agama penting, yes, 95%. Jadi negara yang sangat miskin di sini, yang di bawah 2.000 US dollar per kapita income-nya, pentingnya agama itu 95%. Makin tinggi income-nya seperti ini, di atas 25.000 US dollar per income per kapitanya, yang mengatakan agama penting itu di bawah 50%. Tapi dari di bawah 2.000 hingga di atas 25.000, kita lihat di sini ada berapa klasifikasi income sebuah negara. Semakin tinggi income-nya per kapita, semakin mereka menganggap agama tak lagi penting. Jadi ini konteks sosial sebelum kita membicarakan bagaimana kitab suci ini dipahami oleh Karen Armstrong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam buku Karen Armstrong. Ini The Lost Ark of Scripture. Ia tulis buku ini di tahun 2019. Buku yang kesekian dari Karen Armstrong. Kita tahu ia penulis yang teramat produktif dan memang mendalami banyak isu-isu agama. Khusus di buku ini ia bicara mengenai esensi kitab suci yang hilang. Nah, ini yang penting dari buku ini. Ingin menggali lebih jauh bahwa di zaman ini betapa bahtera yang paling berharga dari kitab suci itu tak lagi banyak diperhatikan. Ini beberapa cuplikannya. Ia mengatakan bahwa sekarang ini bahkan Quran digunakan oleh kaum fundamentalis untuk membenar-benarkan terorisme. Juga Torah digunakan oleh kaum fundamentalis untuk melenyapkan Palestina. Bagaimana orang-orang yang fundamentalis menafsir Torah untuk itu. Dan juga Bible digunakan oleh fundamentalis untuk menyerang LGBT, menyerang aborsi. Ini keprihatinan dari Karen Armstrong. Namun di sisi lain juga para kaum sekuler, orang-orang yang rasional, yang begitu memuja ilmu pengetahuan, juga hanya menjadikan kitab suci memperkuat prasangka mereka sendiri dan melihat kitab suci tak lagi relevan, hanya mereka pandang sebagai narasi pra-science. Sehingga mereka pun kehilangan menangkap esensi yang sebenarnya, katakanlah ini harta terpendam dari banyak kitab suci. Kaum fundamentalis tak melihat ini, dan juga kaum sekuler juga tidak melihat ini. Nah, ini yang menurut Karen Armstrong garis besarnya bahwa hilangnya seni menggali kekayaan kitab suci sebagai ajaran compassion, keadilan sosial, dan hubungan yang kudus pada yang gaib. Karen Armstrong ingin menyatakan bahwa jika kita benar-benar mendalami apa yang terkandung dalam kitab suci, banyak kitab suci, mulai dari yang diyakini kaum Yahudi hingga yang diyakini oleh para penganut di Asia, Buddha, Konghucu, di dalamnya itu ada harta terpendam yang banyak sekali mengajarkan mengenai compassion,
dan juga hubungan yang kudus pada yang gaib. Beberapa chapternya ini saya coba summary. Di chapter 1 ia mengatakan bahwa versi paling awal dari the Bible ini kaum Israel ya, ada kisah para nabi dan mitologi yang didasari oleh nilai kuat membentuk masyarakat yang adil. Jadi betapa banyak kisah nabi-nabi di sana, mulai dari Adam dan Hawa hingga lainnya. Sebenarnya di balik itu semua, kandungannya itu adalah satu protes terhadap situasi kesulitan ekonomi saat itu, dan mereka pelan-pelan menawarkan cara berpikir, keyakinan yang ujungnya membentuk masyarakat yang adil. Menurut Karen Armstrong, itu sebenarnya esensi yang paling kuat dari Torah, dari versi awal Bible. Di chapter 3 juga di sini Karen Armstrong juga menggali kitab suci dari Konghucu. Ia mengatakan bahwa ini juga jangan dilupakan bahwa Konghucu justru mengembangkan kitab suci dalam rangka membantu raja membangun pemerintahan yang etis. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan bahwa ada kandungan moral yang sebenarnya bisa digali, satu compassion yang kuat sekali hadir di sana yang bisa menjadi lesson to learn bagi kita di abad 21. Dan juga di chapter 5 di sini di buku Karen Armstrong yang mengatakan bahwa Gautama, Siddhartha Gautama yang juga menjadi pendiri agama Buddha, dalam agama itu juga mengajarkan compassion melalui meditasi. Jadi meditasi jangan dilihat hanya sebagai ritus bisik belaka, tapi di dalamnya itu ada satu harta karun yang luas sekali dalam rangka channeling compassion manusia, menumbuhkan cara berpikir, tertib berpikir, state of mind yang penuh dengan compassion. Itu yang menurut Karen Armstrong menjadi inti agama Buddha. Juga di chapter 6 ia bicara mengenai ajaran Yesus yang dibawa oleh Yesus Kristus atau Nabi Isa dalam Islam, bahwa betapa sebenarnya Bible yang baru ini yang dibawa Yesus ini yang mengekspresikan kasih sayang dan memberikan harapan akan datangnya penebusan dosa dan keadilan sosial. Di era itu, di era ketika masyarakat tertindas, penting sekali untuk mempunyai harapan, dan itulah menurut Armstrong nilai terbesar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sebelum kemudian dia terorganisir menjadi agama Kristen yang sekarang ini menjadi dogmatis. Hal yang sama dengan ajaran Quran menurut Karen Armstrong, bahwa Islam juga membawa satu ajaran untuk membangun komunitas yang lebih harmonis dan inklusif. Karena itu dalam ajaran Islam banyak sekali dikatakan, wahai kaum yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ia ingin meraih siapapun mereka, apapun komunitasnya, dari manapun negaranya, sejauh mereka beriman, sehingga terbentuklah komunitas yang jauh lebih inklusif, yang lebih terbuka. Inilah menurut Karen Armstrong harta karun dari kitab suci yang banyak dilupakan oleh kaum fundamentalis, karena mereka hanya terpaku pada kitab suci sebagai kitab hukum, dan dilupakan juga oleh kaum sekuler, kaum terpelajar yang melihat ini hanyalah narasi dari pra-science. Nah, kita memperkuat Karen Armstrong, tapi dengan catatan untuk memperkaya bahwa sekarang ini ada 4.200 agama. Karen Armstrong tadi hanya mengutip beberapa agama saja, tapi sekarang ini ada 4.200 agama, juga ada ribuan kitab dan panduan suci. Karena memang tak semuanya tertulis sebagai kitab, masih banyak juga yang tertulis sebagai ajaran yang sifatnya oral dan diturunkan turun-temurun, tidak terlalu baku dalam satu
kitab. Nah, ini yang harus kita pahami juga, bahwa dalam berbagai kitab suci itu memang tak semuanya bisa ditafsir sisi compassion, bisa ditafsir sisi keadilan sosial di sana. Sebagian itu termasuk juga kitab-kitab dari berbagai suku-suku yang kuno, misalnya mengajarkan bahwa awal dari manusia itu awalnya adalah ular piton, ya. Lalu mereka misalnya melakukan penyembahan kepada ular piton, ya. Itu juga jangan diabaikan bahwa hadir juga kitab suci seperti ini. Maka cara lain untuk menafsir kitab suci yang juga bisa dipertimbangkan, tidak hanya mencari sisi compassion dan sisi mysticism di dalam kitab suci itu, tapi juga memberlakukan kitab suci itu sebagai sastra. Tentu saja ada 4.200 kitab suci dan manusia tak bisa meyakini semuanya. Bagi mereka yang meyakini satu saja dari kitab suci itu dan menganggapnya sebagai wahyu Tuhan, itu adalah bagian dari keyakinannya yang kita hormati. Tapi berarti jika hanya satu yang ia yakini, ada lebih dari 4.100 lainnya yang tidak ia yakini. Namun tetap itu bisa berharga, bisa memberikan satu pendalaman bagi batinnya jika ia perlakukan itu sebagai sastra saja. Seperti tadi, ketika kita membaca ada satu panduan suci di satu suku yang kuno sekali yang mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu ular piton dan mereka menyembah kepada ular piton, kita melihat ini sebagai sastra saja, dan dengan sendirinya akan lebih luas lagi cara kita bisa menafsir dan memahami peradaban di zaman lampau. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan ada 4 pendekatan atas kitab suci di abad 21 ini. Yang 4-4-nya hadir. Pertama adalah yang dipercayai oleh kaum fundamentalis yang menganggap kitab suci adalah konstitusi, ini adalah kitab hukum, maka penting itu halal dan haram, bahkan penting pula bagi mereka untuk mengimplementasikan hukumnya. Maka terjadilah itu satu hukuman yang melempar batu kepada mereka yang dianggap berzina hingga mati, ya, atau juga memotong tangan misalnya, karena mereka menjadikan kitab suci sebagai satu kitab hukum. Ini hadir, ya. Tapi juga tak bisa juga kita halangi, lahir juga banyak kaum sekuler rasionalis yang menganggap kitab suci ini hanya narasi prasains saja, tak lagi mereka melihat ini secara serius kecuali sebagai dokumen memahami sejarah. Nah, yang ketiga yang Karl Armstrong sendiri sangat anjurkan sekarang ini, bagaimana memandang kitab suci sebagai satu ajaran compassion dan juga menggali mysticism di sana, menggali sesuatu yang kudus, bahwa di alam semesta ini setinggi-tingginya cara berpikir kita tetap ada beyond dari realitas yang tak bisa kita pahami. Kalau kita mengutip Immanuel Kant misalnya, yang kita pahami hanyalah realitas yang bisa dikonstruksi menjadi fenomena yang bisa dikonstruksi oleh cara berpikir kita. Tapi di luar itu, reality as reality tak pernah kita ketahui. Karena itu pun juga satu kekudusan yang indah untuk digali. Namun keempat, ada juga pendekatan kitab suci yang lain yang melihat kitab suci yang ada ini di luar yang kita yakini, pasti banyak sekali, sebagai karya sastra saja. Sehingga Mahabharata misalnya, yang menjadi kitab suci bagi mereka yang meyakininya, bagi yang tak meyakininya pun tak kehilangan satu momen menikmati berbagai moral teaching, filosofi, kedalaman karakter manusia yang digambarkan oleh Mahabharata, karena kita sudah melihatnya sebagai karya sastra. Jadi sahabat, demikianlah catatan kita kepada buku Karl Armstrong.
kita sungguh menghargai satu upaya karena Armstrong yang mencoba melihat the common ground, satu bahtera kekayaan terpendam di kitab suci yang berisi satu compassion, satu ajaran mengenai keadilan, satu ajaran mengenai kekudusan, bagaimana cara kita mengkoneksi kepada kekudusan melalui ritual, tapi juga karena alam realitas sosial begitu kaya sekarang ini, begitu banyak kitab suci, ada 4.200 agama. Cara lain untuk kita menghargai itu adalah melihat fenomena kitab suci di luar kitab suci yang kita yakini hanya sebagai sastra. Salam.